yang sering dikeluhkan biasanya rasa seperti kesemutan sama bisa berakibat, lama-kelamaan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Rumah Sakit Sarkis Aisyah Kudus dalam jumpa Bisa Sehat, bincang seputar kesehatan. Nah, kali ini kita berjumpa dengan dokter spesialis saraf tentunya yang ada di Rumah Sakit Sarkis Aisyah Kudus dengan Dokter Dwi Dewi Kusumo spesialis saraf. Kita akan membahas seputar neuropati. Nah, neuropati sendiri itu sering terjadi pada pasien-pasien yang mengeluh nyeri pada saraf. Langsung saja kita sapa dengan Dokter Dewi. Selamat siang, Dok. siang siang, Iya, Dok. berjumpa lagi ya, Dok ya. Ya, Nah, kali ini kita akan membahas tentang neuropati, Dok, atau biasanya pasien mengeluh nyeri pada saraf ya, Dok ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit, Dok, neuropati itu seperti apa ya, Dok ya? jadi neuropati itu adalah istilah yang sering kita kenal dengan nyeri saraf ya. Mhm. Nah itu, nyerinya itu seperti rasa kebas atau rasa tebal, terus bisa berupa seperti kesemutan atau, seperti tertusuk-tusuk jarum, tersengat listrik, rasa terbakar. Nah itu khas sekali untuk nyeri neuropati. Mhm. Cuman nyeri neuropati ini, bisa terjadi di bagian mana saja ya. Jadi bisa di tangan, bisa di kaki, atau mungkin ke seluruh tubuh, atau bisa separuh tubuh juga bisa. Ini memang, nyeri yang paling banyak dikeluhkan, yang Pada datang ke rumah pasien. sakit, ya. Oke, gitu ya, Dok ya. Ternyata nggak hanya nyeri-nyeri di otot aja ya, Dok ya. Ya. Biasanya pasien kan ngeluhnya pinggangnya sakit gitu Ya. ya, Dok ya. Nah, untuk macam-macamnya sendiri, Dok, neuropati itu ada berapa sih, Dok? Ada banyak nggak ya, Dok? Nyeri neuropati itu sebenarnya, ini ya, luas sekali kalau Mhm. kita mau membahas satu-satu memang sangat luas sekali. Lebih simpelnya jadi, dia kan, kerusakan saraf yang disebabkan oleh penyakit apapun. Bisa disebabkan apa? Mhm. Paling sering adalah karena penyakit diabetes Oke. ya. Jadi yang kita sebut neuropati diabetik. Nah, Mhm. itu paling sering yang dikeluhkan oleh pasien. Jadi pasien yang mengalami, punya penyakit diabetes yang sudah lama, apalagi yang tidak terkontrol, nah itu pasti akan mengalami sakit neuropati ini. Biasanya awalnya ya hanya berupa mati rasa di Mhm. kaki, telapak tangan. Nah selain pada, penyakit diabetes juga bisa pada tangan, misalnya satu tangan, jari tangan Mhm. terasa kebas, ya itu juga bisa keluhan neuropati, tapi penyebabnya karena saraf kejepit di tangan. Oh, gitu. Kalau yang Mhm. dokter Uzi sebutkan tadi, yang Betul. nyeri pinggang itu juga termasuk nyeri neuropati. Bisa Kalau salah satu iya berarti ya, Dok ya? betul, salah satu Oke. penyebabnya juga bisa. Mhm. Berarti untuk gejala yang lebih spesifik nih, Dok, kira-kira seperti Mhm. apa ya, Dok? Heeh. Lebih spesifiknya seperti rasa tidak nyaman dan Mhm. rasa apa ya, yang sering dikeluhkan biasanya rasa seperti kesemutan sama bisa berakibat, lama-kelamaan kalau dibiarkan bisa rasanya seperti mati rasa atau bahkan tidak terasa sama sekali. Mmm, Itu yang sudah tahap lanjut ya, Dok. oke. Seperti kebas mungkin ya, Dok, Ya, ya? kebas, Oke, kebas sama baal iya. di sini. Kira-kira nih, Dok, untuk pasien seperti itu atau ketika ada Mhm. keluhan seperti itu ya, Dok, ya, kapan ya, Dok, kita harus ke dokter mungkin apabila kita terasa, nyeri di telapak kaki atau di pergelangan tangan gitu? Warning sebenarnya kalau nyeri neuropati itu sudah mengganggu aktivitas sehari-harinya, Dok. Jadi Mmm. kalau misalnya ini, pada pinggang, nyeri pinggang tapi, tidak ada disertai rasa baal atau seperti tersetrum di kakinya sampai bawah, jadi tidak ada seperti tersengat listrik, itu biasanya boleh kadang dengan istirahat Mhm. atau mungkin fisioterapi juga bisa gitu ya. Tapi kalau sudah, rasanya sudah kayak mati rasa, atau sudah tidak untuk berjalan sudah tidak nyaman, aktivitas sehari-harinya terganggu, lah itu Mhm. sepertinya harus segera ke dokter ya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Ternyata sangat luas sekali neuropati ini ya. Nah, biasanya nih, Dok, kadang tuh ada ya pasien mengeluhkan
kebas di Mhm. telapak kaki. Kadang tuh berpikiran, mungkin kolesterol saya tinggi atau asam urat Ya, saya tinggi. ya, Untuk membedakannya itu seperti apa ya, Dok? ya, ya. Biasanya sih tumpang tindih ya itu ya. Mhm, betul. Jadi, neuropati sendiri itu memang sarafnya kan rusak tadi ya. Nah, kolesterol sama asam urat tinggi juga bisa memperberat neuropati itu. Jadi kalau Oke. misalnya ini orang sudah ada gejala neuropati karena Mhm, penyebab tertentu ya, Dok. Nah, ditambah nih kolesterolnya, asam uratnya juga tinggi, lah itu iya. otomatis memperberat neuropatinya. Oke. Jadi sepertinya itu saling apa ya, saling memperberat Saling aja, iya, oke. tapi itu berbeda. Beda, Ya, berarti nggak ada kaitannya ya, Dok, ya? ya. Dia hanya Oke. memperberat sakit neuropatinya kalau Mmm, kolesterol sama asam uratnya tinggi. Jadi tetap harus ya kalau bisa ya normal ya. oke. Kira-kira nih, Dok, paling sering, gejalanya itu terjadi di mana ya, Dok? Ataukah di daerah Paling bawah, sering itu kaki, atau tangan gitu, Dok? kalau paling sering sebenarnya Mhm, kalau yang neuropati itu kan sebenarnya ada yang perifer, ada yang sentral. mhm, Jadi kalau yang perifer yang seperti saya sebutkan tadi ya Dok, jadi mhm, kayak karena penyakit diabetes mhm, atau mungkin orang apa punya gagal ginjal yang sudah lama betul. atau bisa dengan pada pasien yang kemoterapi ya, pos Mmm, kemoterapi. Itu semua namanya akibatnya ke arah neuropati perifer. Jadi keluhannya biasanya di kedua kaki mhm, atau kedua tangan. Kalau yang kedua tangan tadi bisa karena penggunaan tangan yang berlebihan, itu mhm, bisa menyebabkan saraf tangannya kena neuropati juga. oh, Nah, kalau neuropati sentral mhm, itu biasanya pada pasien yang pasien stroke, Dok. mmm, Stroke itu neuropatinya, jadi kayak rasa kebasnya, rasa baalnya, rasa kesemutannya itu separuh badannya. Kalau yang tadi kan dua-dua ya, hanya di kanan kiri. daerah Iya, kaki saja iya. gitu Kalau ya? pada stroke Oke, biasanya separuh tubuhnya. hanya oke, Iya, ekstremitas sebelah gitu ya? iya, iya. Oke. Mungkin itu memang banyak sekali ya, Dok, ya, ternyata luas sekali penjelasan terkait dengan neuropati. Nah, dokter, ini sudah banyak banget, Dok, ternyata pesan yang masuk ya, Dok, Mhm. ya, dari teman-teman sekalian. Nah, di sini dokter ada pertanyaan, mengapa sering terasa kebas pada pagi hari? Ini dari Ibu Fitri, salah satu pasien di Rumah Sakit Sarkis. Ya, ya. Eee, Memang pada penyakit neuropati ini, saraf itu memang agak lebih sensitif dengan cuaca dingin ya, Mhm, Dok. Jadi memang keluhannya biasanya akan terasa lebih sakit atau lebih terasa kalau malam hari dan bangun tidur. Nah, itu oke. memang memang Berarti biasanya kalau seperti cuacanya itu. dingin gitu ya, Ya, Dok, ya? apalagi di tempat yang dingin itu Mhm. memang dia akan membuat rasa nggak nyaman, lebih tidak nyaman. Oke. Eee, karena, kalau misalnya, sebenarnya orang dengan keluhan neuropati itu bisa diperingan keluhannya dengan cara mengompres hangat. Nah, itu jadi Oh, untuk membuat saraf itu lebih nyaman, iya, jadi iya. keluhannya bisa Bisa lebih berkurang, berkurang ya. ya, Dok, ya? Oh ya, Dok, itu berarti kalau untuk nyeri pada Mhm, pagi hari, nah mhm, hubungannya dengan dingin itu, gimana reaksi sarafnya ya, Dok, iya. ya? Jadi sarafnya itu menjadi lebih, apa, sedikit membengkak gitu. Jadi dia Oke, kayak, jadi akhirnya rasa kebasnya, rasa semakin baalnya itu akan lebih terasa. terasa, oke gitu. Seperti itu ya, Ibu Fitri. Kemudian, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Mhm. Dari Ibu Aulia, mengapa sering kesemutan pada telapak kaki dan Mhm. apakah bisa sembuh total Nah, ini gitu. dia. Jadi ibu ini tuh mengeluhkan Mhm. teman-teman, beliau sering nyeri kaki dan itu sudah berlangsung lama bahkan tahunan. Kira-kira bisa nggak ya, Dok, disembuhkan total? Ya, sebenarnya kalau pertanyaan sembuh total ini memang paling berat. Iya, Iya, iya. karena neuropati itu sebenarnya kalau sudah ada yang memang ada yang bisa kembali normal, Mhm, ada yang, akan menetap. Jadi kalau tergantung penyebabnya, Dok. oke. Jadi kalau hanya karena misalnya penyebab neuropatinya karena kekurangan vitamin, jadi Mhm, vitamin B1, B6, B12, mhm, nah itu bisa disembuhkan. Jadi mhm. dengan kita mengkonsumsi vitamin dan makan tinggi vitamin itu bisa hilang. Tapi Oke. kalau penyebabnya karena misalnya salah satunya karena penyakit diabetes tadi, Mhm.
itu kemungkinan memang tidak bisa hilang, Susah ya, Dok, tapi ya? bisa berkurang lah. Oke. Berkurang yang paling enggak pasien itu merasa lebih nyaman dan tidak mengganggu aktivitasnya. Itu sih, Mungkin Dok. kalau pada pasien diabetes kan memang dia sudah punya riwayat diabetes, jadi Ya, ya apabila gulanya tidak terkontrol, iya, biasanya juga neuropati dengan sendirinya juga akan ya, kambuh gitu ya, iya, Dok, iya, ya? iya. Oke. Nah, kemudian, Dok, kira-kira, faktor apa saja sih, Dok, Mm-mm. yang bisa menyebabkan neuropati seperti itu? Itu kembali lagi ke tadi, Dok. Jadi Mhm, kayak penyebabnya apa ya? mhm, Kalau misalnya ternyata hanya karena kekurangan vitamin, mhm, vitamin neurotropik ya betul, namanya, ya berarti kita mungkin asupannya kurang ya. mhm, Terus kalau seperti karena penyakit diabetes atau penyakit metabolik yang lama gitu ya, mhm, sudah berlangsung lama, yaitu sebaiknya dikontrol ini penyebabnya. Misalnya diabetesnya, ya jangan sampai gulanya tinggi, tinggi ya, dan itu betul, harus continue mhm, terus-terusan. Terus kalau misalnya karena stroke, kalau karena stroke ini memang agak susah ya karena mhm, dia pusat ya, di pusat. Jadi mhm. biasanya kalau sudah terjadi kan tidak bisa kita kembalikan. Iya, Jadi ya benar mungkin banget, hanya Dok, bisa mengurangi saja sih, Dok. mhm, Mungkin oke, gaya hidup yang lebih sehat yang mungkin bisa mhm. mencegah terjadinya neuropati ini. Kalau dari segi usia, Dok, Mhm, kira-kira, biasanya terbanyak pada usia berapa yang mengalami neuropati? Misal nih, Dok, mhm, pasien tidak mengalami keluhan, mhm, atau riwayat sakit mhm, apapun, mhm, tapi, beliau itu mungkin pekerjaannya berat gitu ya, Dok, mhm, ya. mhm, Kira-kira apakah ada pengaruhnya dari segi mhm. pekerjaan atau dari usia seperti itu, Dok? Sangat berpengaruh sekali, Dok, kalau dari kerjaan. Oke. Jadi kan tadi saya sebutkan yang karena penyakit ya, Mhm, ada betul. bawaannya jadi Mhm, diabetes, stroke gitu ya. Nah, ada lagi neuropati yang saya sebutkan tadi seperti nyeri pinggang, mhm, terus, yang neuropati yang untuk tangan ya, Dok, itu iya, kan banyak sekali mhm, apalagi yang orang yang pekerjaannya memang banyak menggunakan jari-jari tangannya. Seperti yang paling mudah sekali itu ibu rumah tangga. Ya, ibu oke. rumah tangga itu memang resiko besar terjadinya neuropati pada Neuropati tangan ya, yang Dok? kita sering sebut namanya CTS ya. Oke, Itu karena ya mungkin nyuci, ngecat, kunci, ya semua aktivitas rumah tangga. Selain itu juga biasanya pada pekerjaan yang mungkin orangnya banyak menulis mhm, atau mungkin bekerja di pabrik mhm, yang mungkin tangannya banyak sekali overuse, penggunaan yang oke, berlebihan. Itu bisa menyebabkan sarafnya itu lebih mudahnya dibilang capek ya, mhm, capek, dia membengkak, akhirnya dia menimbulkan gejala itu. sering nyeri ya, Dok, Ya, ya? tapi kalau yang keluhan yang karena penggunaan tangan yang berlebihan, penggunaan badan yang berlebihan, itu sih sebenarnya malah, masih bagus karena kalau dengan Mhm, istirahat harusnya keluhannya itu berkurang. berkurang, oke, Dok. Mungkin itu biasanya, pasien-pasien yang sering datang ya, Dok, Iya, ya, ini rata-rata yang di ibu Kudus rumah ini. tangga gitu kan, Dok. Iya, Atau mungkin ibu rumah tangga, ibu-ibu mungkin nggak usah masak kali ya, biar nggak sering nyeri iya, ya, gitu ya, nguleknya Dok. itu Iya, loh, Dok, betul sih. betul. Oke, lanjut dokter. Ini Ya, ada pertanyaan lagi ya, Dok, ya. ya. Dari Ibu Indah. Kira-kira, Dok, kapan waktu yang tepat untuk Mhm. memulai fisioterapi apabila terjadi kesemutan atau kebas? Sebenarnya kalau untuk fisioterapi itu sedini mungkin, Mhm, seawal mungkin, Dok. oke. Jadi kalau kita nyerinya itu masih ringan-ringan Mhm, saja, lebih baik malah fisioterapi dulu. Obat mungkin bisa bisa diselingi aja mhm. Oh, sesekali. Kalau gitu. nyerinya agak berat baru obat biasanya bisa masuk. Mhm, Kalau fisioterapi sedini mungkin, karena fisioterapi itu sangat membantu kayak mungkin dihangatkan. Kalau yang mhm, bisa dilakukan di rumah sebagai mhm. ganti fisioterapi sih itu tadi dikompres hangat. Oh, dikompres Kalau hangat. yang untuk Mhm, tangan, oke. mungkin kalau untuk pinggang boleh dikompres pinggangnya. Kalau Mhm, kaki sih lebih ke direndam ya, direndam mhm. air hangat. Itu membantu merilekskan saraf-sarafnya, jadi Oke. keluhannya bisa berkurang. Oke, seperti itu ya pemirsa ya. Nah, ternyata Dok, oh ya Dok, berbicara soal merendam kaki nih Dok. Mhm, Biasanya tuh pada pasien yang sering mengeluhkan nyeri di telapak kaki Dok, mhm, mhm, apakah ada kaitannya? Apakah itu mitos atau fakta ya Dok ya, mhm. merendam kaki dengan garam?
Nah, itu betul atau tidak, Iya. Dok? Sebenarnya sih kalau merendam kaki dengan air hangat, sebenarnya yang ditekankan adalah air hangatnya ya, Dok. Oke. Karena dengan air hangat itu, apa, kita kalau beda ya kita mandi air biasa dengan air hangat juga badan itu rileks. Nah, Mhm, dengan rileks itulah menurunkan, rasa nyeri. mhm. Sebenarnya, kalau garam atau enggak sih sebenarnya enggak ini ya, kalau enggak pakai garam juga enggak Iya. apa-apa, yang penting hangat. Jadi Hangat. intinya itu biar rileks, jadi kalau dengan kita rileks itu rasa nyeri itu pasti berkurang. Oke. Oke, seperti itu. Jadi tidak garam ya. Jadi yang Ya boleh paling pakai penting garam ya juga. hanyalah air hangatnya gitu ya, Dok ya. Iya, iya, Yang paling penting adalah air hangatnya. Oke, Dokter. Nah, ini ada satu lagi ya, Dok ya. iya. Mungkin pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya. Ini dari Mbak Mega. Mhm, Dok, saya bekerja sebagai tukang jahit menggunakan mhm, mesin. mhm. Seringkali pergelangan tangan saya dan telapak tangan sering terasa kebas atau terasa tebal. Kira-kira apakah itu dapat disembuhkan, dokter? Oke, kalau kalau pekerjaannya menjahit itu biasanya malah keluhannya banyak ke arah sakit pinggang ya, Dok. Karena kan duduk Duduk lama, lama, berdiri oke. lama, tapi bisa juga kalau tangannya kebas gitu. Karena kan orang menjahit itu kan banyak nunduk posisinya ini. Nah, Betul. saraf-saraf lehernya kan juga sering bermasalah. Oke. Yang kenceng, kaku, akhirnya menjalar ke tangannya yang sini bisa. Mm-mm. Atau memang menjahitnya mungkin banyak gunting, banyak jahit manual Hmm, itu juga bisa. Itu juga sama dengan overuse tangan itu tadi. Nah, sebenarnya bisa hilang atau tidak ini susah dijawab karena iya, harusnya dia akan hilang kalau memang penyebabnya itu dihilangkan gitu lah. hilangkan. Padahal penyebabnya ini pekerjaan utamanya kan tidak Oke. mungkin ya. Mungkin bisa pengobatan nanti bisa membantu agar tetap bisa bekerja dan nyerinya tidak terlalu mengganggu, tidak terlalu sakit sekali. Jadi nyerinya masih kemungkinan kalau pekerjaannya masih menjahit ya memang masih akan hilang Masih timbul. punya resiko Iya. untuk kambuh lagi Iya, gitu ya, Dok ya. iya, Heeh, oke. Betul sekali, teman-teman. Ternyata sangat luas sekali ya pembahasan tentang neuropati ini. Nah, untuk terakhir nih, Dok, kira-kira pencegahannya bagaimana agar kita mungkin tidak sering kambuh apabila punya riwayat dari neuropati atau sering terasa kesemutan atau kebas pada telapak tangan atau telapak kaki atau pinggang mungkin tadi ya, Dok ya. iya. Kira-kira ada pencegahannya atau tidak, Dok? Jadi kalau apa, untuk menjaga fungsi sarafnya itu memang yang utama adalah pola hidup yang sehat, Mm-mm. Dok. Jadi, diusahakan gulanya tidak tinggi, tensinya tidak tinggi, kolesterolnya normal, asam Mm-mm. uratnya normal gitu ya. Itu yang, pola dasarnya sebenarnya. Jadi biar penyakit-penyakit yang menimbulkan neuropati itu tidak muncul. Oke. Terus mungkin kalau masalah yang neuropati tangan tadi atau Mm-mm. pinggang, ya kalau memang pekerjaannya itu beresiko terjadinya neuropati atau sakit sarafnya pada tangan sama pinggang, ya mungkin habis bekerja bisa merilekskan diri sebentar, misalnya di kompres tadi itu. Mm-mm. Atau pulang kerja mungkin bisa disempatkan untuk sesaat istirahat dulu. Habis itu baru mengerjakan pekerjaannya yang lanjutan di rumah. Jadi tangan kita, kaki kita, pinggang kita itu dikasih jeda untuk istirahat. Ya kan nggak mungkin ya kita nyuruh berhenti bekerja Iya, kan jelas betul nggak mungkin sekali ya. ya, Dok ya. Jadi paling enggak itu kasih kesempatan saraf kita untuk Untuk istirahat. rileks gitu ya, Iya, Dok ya. iya, Iya. Ya. Begitu sahabat Sarkis Asia Kudus. Jadi untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini tentang neuropati adalah neuropati merupakan kerusakan pada saraf yang diakibatkan berbagai faktor ya. Salah satunya bisa karena pada pasien dengan diabetes mellitus atau faktor karena pekerjaan, bisa juga karena usia, agar tidak sering terjadi kekambuhan. Nah, untuk sahabat Sarkis Asia Kudus, apabila mengalami keluhan seperti kebas pada telapak tangan atau kaki, atau mengarah ke gejala neuropati, dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf kami yang ada di Rumah Sakit Sarkis Asia Kudus. Tentunya ada banyak sekali ya, Dok, fasilitas kami. Salah iya. satunya apa ya, Dok ya?
Salah satunya kalau keluhan neuropati kan bisa selain dikasih obat, bisa fisioterapi, Mhm. fisioterapinya juga sudah lengkap sekali ya, Dok. Oke. Terus bisa juga kalau masih keluhannya masih berlanjut, bisa dilakukan injeksi atau penyuntikan di daerah-daerah yang sakit, gitu. Kami tersedia pain clinic di Rumah Sakit Sarkis Asia Kudus dapat menangani berbagai macam nyeri, salah satunya adalah nyeri neuropati ini. Nah, untuk sahabat Sarkis Asia Kudus, mungkin apabila terdapat keluarga yang mengalami keluhan seperti ini, bisa saja datang ke Rumah Sakit Sarkis Asia Kudus di pain clinic Rumah Sakit Sarkis Asia Kudus. Terima kasih dan sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Bisa sehat, bincang seputar kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.